Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Mas Rofik yang sudah memberikan kesempatan saya ya. Pada teman-teman yang sudah hadir di sini. Hari ini saya mau bahas tentang copywriting ya. Tapi yang ala emak-emak, nggak tahu ini yang di sini ini banyak emak-emak atau bapak-bapak ya. Semoga nanti bisa diaplikasikan gitu ya. Sebentar saya share screen dulu. Sebentar. Ya, kelihatan ya? Insyaallah. Saya masih pengabdi slide nih soalnya kan. Kayaknya kalau ada proyek bisa tak lempar ke Bu Malina ini ya. Udah nangkep nih sebenarnya mantranya ini ya. Gimana? Sudah kebiasaan nih Mas pakai slide ya. Kayaknya kalau saya ngomong kalau nggak pakai slide rasanya gimana gitu. Kalau nggak pakai slide ya pakai notepad. Nah, karena malam ini saya nggak mungkin kan ngasih contoh harus saya ketik dulu nanti kelamaan ya kemalaman. Jadi tadi saya siapkan dulu gitu contohnya karena copywriting itu kan nanti pasti panjang gitu ya. Nah, selama ini saya mulai ya. Jadi selama ini saya belajar tentang copywriting itu mungkin panjang kali lebar gitu ya. Terus kemudian saya sederhanakan aja ala emak berdaster gitu karena kan saya kan emak-emak. Terus kemudian kalau emak-emak itu kan waktunya juga sedikit gitu ya. Buat ngurus anak, ngurus suami gitu, terus ngurus rumah. Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan pakai copywriting yang emang apa namanya rumusnya gitu udah nggak jadi posting gitu nanti malah mikir pusing kayak gitu ya kan. Nah, karena di copywriting itu kan lebih ke kalau saya ya storytelling gitu kan. Bagaimana caranya memasukkan ya kata kunci. Jadi saya punya artikel itu tidak seperti misalkan orang berjualan ya kan, tapi seperti storytelling. Nah, di situ tapi ada kata kunci yang tersematkan. Nah, seperti itu ya. Ini nanti semoga bisa jadi Bisa jadi ilmu baru gitu ya. Saya sudah mahir copywriting, diem-diem aja ya, gitu ya. Oke, saya mulai. Nah, ini. Jadi yang harus dipersiapkan sama sebenarnya ya kata kunci. Kita harus riset dulu kata kuncinya dari jasa atau produknya kita yang akan kita posting. Kata kuncinya apa seperti itu. Nggak usah saya jelaskan ya cara risetnya, pasti di sini kan semua sudah pinter semua nih. Terus kemudian kita harus menyiapkan gambar. Nah, kalau di sini gambar ini kalau saya gambar polosan aja gitu, tidak perlu dikasih nomor HP sama kata kunci karena kita mau menceritakan dulu gitu kan, bukan hard selling ya, soft selling gitu. Terus kemudian ada headline atau judul. Nah, terus ada deskripsi atau isi artikel tersebut. Nah, disinilah kita nanti akan bercerita. Terus kemudian memasukkan kata kunci tersebut di dalam deskripsi ini, seperti itu. Oke. Nah, di sini. Jadi biasanya bingung nih ya, bikin judul gitu, bingung ya. Nah, di sini ada saya rangkumkan 7 cara headline atau judul. Jadi kita mau menyusun judul itu berdasarkan yang seperti apa toh gitu ya. Yang pertama adalah pola meremehkan dan pembuktian gitu. Contohnya adalah misalkan seperti ini. Gini, misalkan ini lebih ke digital marketing aja ya, saya ngasih contohnya ya. Jadi gini, mereka pikir gitu kan, mereka pikir belajar digital marketing itu tidak penting gitu kan. Tetapi setelah mencoba pada panik, takut, nggak kebagian kelas digital marketing. Nah, seperti itu. Jadi nggak saya tulis ya, ini kan cuma contoh ya.
Terus kemudian yang kedua adalah siapa lagi yang mau. Biasanya ini digunakan nih ya, digunakan teman-teman untuk headline biar menarik gitu kan. Nah, siapa lagi yang mau ambil kelas digital marketing. Nah, seperti itu aja ya kan. Siapa lagi yang mau omset 500 juta per bulan. Nah, seperti itu misalkan ya headline-nya. Jadi orang itu, wah apa nih omset 500 juta per bulan, gimana nih? Pasti langsung baca artikelnya kita atau isi dari postingannya kita gitu ya. Terus kemudian yang nomor 3, menunjukkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadinya yang sudah apa kita lalui itu di-sharekan atau dituliskan di headline atau judul. Misalkan gini, trik yang saya bagikan secara gratis ini gitu ya, sudah membuat 5.000 produk saya sold out dalam waktu 1 hari. Nah, seperti itu. Itu kan pasti orang langsung, apaan nih, trik apaan nih, sehari bisa sold out 5.000 produk, seperti itu ya kan. Akhirnya tertarik untuk membaca lanjutan di bawahnya gitu. Terus kemudian yang nomor 4, menantang agar memikirkan resiko. Jadi kita menantang si pembaca ya kan agar memikirkan resikonya. Jadi kalau nggak mengambil ya kan nanti resikonya bagaimana, seperti itu. Nah, ini biasanya kalau saya nulis judulnya seperti ini contohnya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Yakin menanggung resiko karena nggak ambil kelasnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau pengen tanya-tanya langsung ke saya aja. Ini karena apa namanya, ya memang perlu setiap hari gitu ya untuk apa namanya, untuk menyusun ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 5, sederhana tapi berisi manfaat. Jadi sederhana tapi ternyata manfaatnya besar gitu. Misalkan seperti ini. Media Facebook Marketplace gratisan gitu kan bisa menghasilkan misalkan 50 juta per minggu. Nah, seperti itu ya. Sederhana kan, gratisan gitu ya kan. Jadi berjualan menggunakan Facebook marketplace gratisan bisa menghasilkan omset 50 juta per minggu lah, seperti itu ya. Wah, apa ini? Kok gratisan tapi bisa menghasilkan omset atau profit gede ya? Nah, seperti itu kan pasti langsung baca ke bawah lagi. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah jika titik-titik maka titik-titik. Nah, ini bisa diisi sendiri. Misalkan seperti ini. Jika Anda konsisten posting, maka bisa dipastikan closing dengan ilmu 9 mantra. Nah, seperti itu ya. Itu. Jadi, apa sih ini ilmu 9 mantra kok cuman posting aja sudah closing. Nah, seperti itu. Pasti langsung baca lagi artikel di bawahnya. Kemudian menggunakan kata-kata sakti atau bombastis ya. Nah, ini kalau Piranha Master lulusan Piranha Mas ini pasti semuanya sudah kenal tentang kata bombastis ya gitu. Sama aja, jadi seperti ini contohnya headline-nya misalkan ampuh gitu. Terus habis gitu ada ditulis tanda seru gitu. Baru posting beberapa menit sudah muncul di halaman 1 Google. Nah, gitu misalkan. Wah, apa nih? Kok baru posting 5 menit misalkan sudah muncul di halaman Google, pengen aku gitu. Langsung baca yang bawahnya lagi. Kayak gitu. Jadi kalau apa? Kalau mau nulis itu memang harus ada headline yang powerful yang menarik orang itu biar dia kepo gitu kan. Kalau headline-nya datar-datar aja gitu itu nggak bikin orang kepo. Nah, kalau untuk apa namanya ini ya meningkatkan kreativitas gitu bisa baca koran kayak gitu. Di situ koran itu kan biasanya headline-nya mesti wow gitu ya kan. Bahkan ada yang tidak sesuai misalkan dengan artikelnya tapi dilebih-lebihkan. Nah, seperti itu. Itu. Kemudian nah, itu tadi headline ya. Sekarang kita masuk ke isinya.
ya, isinya atau isi artikelnya itu yang akan kita posting. Jadi copywriting itu nanti kalau ala emak itu yang harus diposting duluan itu adalah gambar. Karena apa? Biasanya kita itu bingung mau nulis apaan sih kayak gitu kan, mau nulis apaan, tapi mencari inspirasinya dari gambar, ya. Kemudian gambar diposting duluan. Kalau sudah ketemu gambar itu nanti pasti akan muncul di situ. Oh iya, aku mau bercerita tentang ini. Oh iya, aku mau jualan tentang produk ini, misalkan seperti itu kan. Nah, terus kemudian headline atau judulnya silakan diisi. Nah, terus isinya, isi dari artikel itu ini ya rumusnya ya, atau kalau yang nyebutnya kaidahnya. Kaidah copywriting ala emak berdaster itu isinya sangat simpel sekali, karena nanti kalau nulisnya kelamaan terlalu panjang gitu ya kan anaknya nangis duluan gitu. Nah, akhirnya nggak jadi posting ya. Paragraf yang pertama itu isinya curhat. Nah, curhatannya itu nggak asal curhat ya, maksudnya itu adalah masalah yang kita hadapi gitu. Ini bapak-bapak juga nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya dari curhat ini adalah men-sharekan ya kan masalah yang kita hadapi ya kan atau customer hadapi gitu ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah paragraf 2 itu isinya hubungkan dengan produk. Setelah masalah yang kita hadapin kita sharekan, terus kemudian paragraf 2 itu hubungkan masalah itu dengan produk yang akan kita promosikan gitu ya kan. Berarti di sini ada masalah, di sini ada solusi. Nah, seperti itu. Hubungannya atau benang merahnya adalah paragraf 1 itu masalah, paragraf 2 itu adalah solusinya, seperti itu. Terus kemudian paragraf 3 ya ini. Paragraf 3 itu ada call to action. Betul. Jadi tuliskan nomor HP-nya atau nomor WhatsApp-nya gitu ya, biar calon customer atau customer yang ingin ya, yang pengen, yang sudah tergiur di paragraf 2 nih, itu segera telepon gitu ya, segera menghubungi kita. Nah, kemudian jangan lupa masukkan hashtag di paragraf 4. Ini tadi kurang tulisan paragrafnya ya. Nah, kalau masih bingung, ini tadi saya bikin barusan buru-buru nih. Contohnya adalah karena saya jualan ayam geprek ya, maka saya contohkan dari produk saya aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini kalau yang teman-teman ada produknya yang di bidang kuliner, ini nanti bisa di ATM ya. Kata kunci yang saya gunakan gitu ya, yang sudah saya riset, terus kemudian saya pilih dan saya gunakan itu adalah ayam geprek gitu ya, ayam geprek hot plate, makanan pedas, seblak seafood, camilan kekinian, tempat nongkrong gitu. Ini adalah kata kunci yang hasil riset tentang ayam geprek dan outlet gitu ya, tempat nongkrong, tempat makan, nah seperti itu. Kemudian aplikasinya adalah seperti ini. Nah, saya share dulu fotonya ya kan, jangan ngiler ya. Ini ada yang belum makan malam nggak ini? Kalau ada yang belum makan malam ini lihat ini nanti pada lapar semua ini ya kayak gitu. Nanti kalau pada lapar bisa langsung datang ke Pare. Mengandung umpan nih Mas Rofik. Bisa mampir ke sini juga ya Mas Rofik. Jadi ini ya, ini headline-nya saya kasih tebel ini ya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, ini saya kan bikin headline sesuai dengan aturan headline yang nomor berapa tadi ya? Kesempatan tidak datang 2 kali seperti itu. Nomor 4 tadi ya. Yakin nanggung resiko ngiler semalaman. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini adalah paragraf 1 ya. Ini adalah paragraf 1 yang saya sharekan di sini adalah paragraf 1. Tadi berisi apa? Berisi curhatan atau masalah yang sedang dihadapi, ya kan? Misalkan ini, kalau emak-emak bahasanya seperti ini ya. Kalau bapak-bapak silakan nanti difikirkan sendiri gitu. Oh, ini kan gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah intinya adalah masalah paragraf pertama ya kan. Dari semalam pengen ayam geprek. Nah, ayam geprek itu kata kunci. Tapi Mas Bojo nggak peka, mana kerjaan rumah masih banyak, anak-anak rewel, nggak sempat masak, padahal udah jam makan siang, seperti itu.
Coba aja kalau tiba-tiba ada yang ngajak pergi ke tempat nongkrong. Nah, tempat nongkrong kata kunci lagi, ya kan? Jadi ketika orang itu membaca itu nggak sadar kalau di sini itu ternyata ada kata kunci yang bisa membuat postingannya kita ya itu terindeks oleh Google seperti itu, ya kan? Terus kemudian yang jual macam-macam makanan pedas. Nah, makanan pedas juga kata kunci yang sudah saya riset ya di atas tadi. Terus kemudian pasti emak bakalan ketawa sambil berbinar-binar. Nah, rangkaiannya satu paragraf ini ya kan, itu adalah masalah. Terus kemudian di sini ada 3 kata kunci. Terserah misalkan nanti mau masukkan di sini ada 10 kata kunci, ya nggak apa-apa jadi gitu ya. Terus setelah itu paragraf yang selanjutnya, paragraf 2. Nah, paragraf 2 adalah bagaimana menghubungkan masalah itu tadi ya kan dengan solusi. Jadi di sini adalah solusinya dari si emak yang pengen ayam geprek itu tadi ya kan. Terus kemudian iya bisikin si Mbak biar minta pipinya diajak makan ke ayam geprek hot plate. Nah, ayam geprek hot plate adalah kata kunci lagi yang sudah saya temukan. Tadi itu ya. Terus kemudian ayam geprek hot plate langsung gebrekin Jaya. Nah, ini outlet saya yang ada di Jalan Rafflesia nomor 03 Pare. Nggak terasa ini menerangkan kata kunci tempat. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kata kunci tempat ya. Tempat dari apa namanya? Outlet yang outlet ayam geprek itu tadi. Nah, ketika membaca ini itu kan tidak seperti dijualin gitu ya. Beda kalau misalkan tersedia ayam geprek gebrekin aja gitu kan. Jalan Rafflesia nomor 03 Pare. Nah, seperti itu kan kayak dijualin, padahal kan kalau kita sendiri misalkan mainan sosmed gitu terus ada iklan yang lewat gitu ya di berandanya kita pasti langsung di skip, atau lagi lihat YouTube gitu terus ada iklan gitu langsung di skip iklannya seperti itu ya. Jadi memang psikologis orang itu males kalau untuk dijualin gitu. Terus habis itu oh iya lupa kemarin kan ada lewat postingan si Mimin. Kalau hari ini ada promo buy one get one. Nah, ini kan menginfokan bahwa hari ini itu di Outlet Geberkin Jaya itu lagi ada promo buy one get one, beli 1 gratis 1 gitu kan. Ya udahlah langsung geret Mas Gojala ajalah ke TKP, lagian di sana juga ada seblak seafood. Nah, ini kan tadi kata kunci lagi ya kan. Sukaan Miswa gitu, seblak seafood. Ada juga camilan kekinian. Nah, ini camilan kekinian juga merupakan kata kunci yang sudah saya riset juga. Ini tadi lupa nggak saya kasih dalam kurung kakak gitu ya. Kesukaan si Mbak dan adik gitu. Ya wes lah, nggak usah mikir panjang lagi, langsung cus gaspol. Nah, seperti itu. Ini adalah paragraf 2 ya. Paragraf 2 itu jawaban dari masalah yang ada di paragraf 1. Ketika baca ini nggak terasa kalau kita itu sedang dijualin gitu ya kan. Kalau kita itu sedang dikasih info, kalau kita itu sedang diarahkan biar makan ke Gebrekin Jaya yang ada di Jalan Rafflesia kayak gitu. Hanya seperti membaca curhatan atau hanya seperti membaca novel gitu ya. Cerita pendek gitu, cerpen ya kan, ada emak-emak yang lagi kelaparan gitu akhirnya ke sini. Terus kemudian call to action-nya juga jangan langsung ya. Nah, jangan langsung itu maksudnya gimana, Mak? Gitu ya. Nah, terus kemudian paragraf 3 tadi isinya adalah call to action. Bagaimana kita memasukkan nomor telepon ke paragraf 3 ini, tetapi ya itu tadi tidak seperti dijualin ya, terus gitu. Misalkan nih BTW emak-emak ini ya, nomor buat pemesanannya biar kagak antri lah. Biasanya kan kalau buy one get one gitu kan pasti ngantri kan ya kan. Nah, di sini ada penyelesaian masalah lagi ya kan, pasti ada kekhawatiran juga, wah nanti kalau aku beli di sana pas lagi promo pasti antri, pasti lama, nanti anak-anakku nangis misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini ada penyelesaiannya masalah lagi. Tapi di sini ada call to action. Nah, maksudnya biar gak antri ini langsung klik aja, misalkan wa.me bla bla ini bisa nomornya adminnya kayak gitu ya.
Nah, tanpa terasa sudah ada 6 kata kunci yang tersematkan di artikel yang dituliskan tadi. Nah, terus kemudian di paragraf yang keempat itu berikan hashtagnya. Ya kan? Jadi kalau hashtag ini kan sudah sebenarnya sih sudah nggak dibaca ya sama orang gitu ya, psikologis orang itu sudah nggak baca hashtag ini, tapi ini kan makanannya mesin gitu ya. Kalau yang di sini adalah makanannya manusia, paragraf 1, 2, 3 tadi adalah makanannya manusia, plus sekaligus makanannya mesin, karena sudah kita sematkan kata kuncinya. Nah, di sini adalah makanannya mesin, karena hashtag ini mengandung kata kunci yang sudah di-reset. Nah, seperti itu. Nah, selama ini saya menggunakan rumus seperti itu ya, untuk postingan-postingan saya yang ada di Facebook, itu biasanya ada yang bilang kok enak ya baca postingannya Mak Maulina gitu. Nah, ini sebenarnya rumusnya cuma ada 3 aja kan tadi dalam isi artikelnya. Paragraf yang pertama adalah masalahnya ya kan, yang bisa kita curhatkan. Terus kemudian paragraf kedua adalah bagaimana menghubungkan dengan produk yang akan kita jualkan atau solusi dari masalah yang paragraf 1 itu tadi. Kemudian paragraf 3 adalah call to action-nya dan paragraf 4 adalah hashtag-nya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Luar biasa ya. Waduh. Jadi ini tuh rahasianya ternyata ya. Ini baru perdana loh saya buka di sini. Jadi Mak ini luar biasa nih. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi Mak ya. Amin. Kalau ada peserta-peserta pengen belajar, rekomendasikan Mak ini ya. Oke, Ya, teman-teman, silakan. Ada yang komen. Jadi mungkin bisa dikasih sedikit kaidah-kaidah mungkin ya, biar teman-teman biar nggak langsung ceklek ke copywriting mungkin. Kira-kira tahapannya apa? Misalkan apa itu kata kunci, kan mereka ini ada beberapa yang baru Mak gitu. Oh gitu ya, ya. Jadi ini kan memang judul utamanya, tapi bisa direview, mungkin direview aja apa itu kata kunci, apa itu hashtag, apa itu ya sesuai dengan 9 mantra kemarin lah Mak gitu. Oke, ini ya, sebentar. Balik ke sini lagi. Nah, ini ya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah kata kunci ya, bagi teman-teman yang belum mengerti apa sih kata kunci itu, seperti itu. Kata kunci itu bisa di-riset atau dicari di google.co.id. Nah, cara mencarinya atau merisetnya itu adalah siapkan minimal 2 kata dari produk atau jasa yang teman-teman jual, seperti itu. Nah, misalkan saya jualan Nah, saya kan jualan ayam geprek nih, ya kan. Nah, saya mengetikkan ini kan ayam apa kan gitu. Oh, saya jualan ayam apaan gitu kan? Ayam geprek. Nah, ini kan minimal 2 kata. Kita cari atau kita riset ya di search engine-nya atau mesin pencariannya di Google gitu ya, google.co.id, kita ketikkan ayam geprek gitu. Nah, itu nanti akan keluar kata kuncinya. Ya kan? Terus kemudian kata kunci yang kedua saya gunakan adalah ayam geprek hot plate, karena produk yang akan saya launching itu ayam geprek hot plate kayak gitu. Terus kemudian kalau untuk makanan pedas ada yang kalau makanan pedas kan nggak berhubungan dengan ayam geprek. Tadi kan padahal produknya kan ayam geprek gitu ya. Nah, untuk mencari kata kunci itu bisa digunakan nama ya, nama lain gitu ya, atau yang masih berhubungan. Ayam geprek itu kan makanan ya, makanan yang seperti apa gitu kan, makanan pedas. Nah, bisa digunakan untuk kata kunci gitu ya. Terus kemudian kok dari ayam geprek ke seblak seafood gitu ya, karena selain ayam geprek hot plate ini yang akan saya launchingkan itu kan ada seblak gitu ya, seblak seafood, maka saya masukkan ke kata kunci seperti itu. Kalau hashtag ya, hashtag ini juga bisa dilihat ya, ini kan ayam geprek atau hashtagnya ayam geprek hot plate. Jadi di dalam hashtag ini juga memuat kata kunci. Nah, kata kunci inilah untuk
makanannya mesin. Karena kita kalau jualan online atau berbisnis online itu kan berhubungan dengan dua ya, tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, tapi berhubungan dengan mesin. Nah, mesin ini butuh makan gitu, nggak hanya manusia aja yang butuh makan. Kalau misalkan kita bagi-bagi flyer di jalan gitu ya, offline, itu kan hubungannya cuma dengan manusia. Kita berikan kertas ke manusia itu kan sambil senyum, silakan Mas, diterima ini ada promo, misalkan silakan Bu, silakan, nah seperti itu. Nah, kalau kita online itu hubungannya juga dengan mesin, nggak mungkin kan kita misalkan posting itu di Fanspage gitu, terus kemudian kita bilang sendiri ke laptopnya, silakan Fanspage, ini postingan saya nanti di ini ya, masukkan Google. Nah, nggak mungkin kan seperti itu. Nah, karena berhubungan dengan mesin atau sistem, inilah yang kita masukkan. Inilah yang namanya SEO. Kenapa di judul saya ini ya, copywriting ber-SEO gitu ya, search engine optimization gitu ya. Inilah yang tujuannya untuk agar kita itu bisa terindeks gitu ya, atau nangkring di search engine-nya Google seperti itu. Biasanya saya pakai Fanspage ya untuk menuliskan yang, jadi saya menuliskan artikel-artikel itu selain di Facebook organiknya saya, itu saya gunakan untuk Fanspage saya. Nah, Fanspage saya itu kalau sudah mengandung kata kunci, itu nanti akan keluar di pencariannya Google seperti itu. Apa seperti itu cukup, Mas? Atau perlu? Ya, kan untuk ini, Mak, untuk supaya kita konsisten ya, karena kan teman-teman ini kan mungkin udah tahu ilmunya ya, tapi untuk konsisten gimana nih? Ini tantangan saya juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana membuat kita bisa konsisten supaya kita punya why yang kuat untuk bisa nulis itu gimana? Nah, gini, kalau untuk konsistensi, kalau ini saya mak-mak ya, mak-mak itu kan punya waktunya itu kan setelah anak-anak tidur, ya kan? Setelah anak-anak tidur itu saya menulis amunisi atau deskripsi ini ya. Jadi amunisi, saya nyebutnya amunisi itu yaitu amunisi yang akan saya tembakkan ke platform-platform. Maksudnya adalah yang akan saya posting ya kan. Malam itu saya bikin seperti itu. Malam saya bikin, terus kemudian kalau di Facebook Marketplace biasanya saya tembakkan, saya posting gitu ya, itu setelah sholat subuh anak-anak masih tidur kan, itu saya posting. Ini kalau Facebook Marketplace ya. Nah, kalau untuk Facebook organik, biasanya ya di jam-jam yang orang-orang itu sudah lihat Facebook ya kan, kalau jam 5 gitu kan siapa yang mau lihat Facebook gitu, jam 9 atau jam 10 biasanya emak-emak sudah selesai gitu kan, jam 10, 11 itu kan saya posting ke Facebook organik. Kalau Fanspage itu biasanya juga pagi itu juga kalau pas anak-anak belum tidur, tidur sampai bangun saya posting seperti itu. Jadi malam saya siapkan amunisinya, paginya saya tembakkan seperti itu. Kalau kita baru memikirkan, misalkan bangun tidur nih setelah sholat subuh bagi yang muslim ya, baru memikirkan hari ini aku posting apaan ya kayak gitu, itu bakalan nggak posting karena sudah pusing duluan sama lihat jam ya kan, sama aduh udah jam segini rek belum posting kayak gitu, sama kemerungsung, aduh ini rumahnya masih belum disapu rek, nah seperti itu. Jadi kalau saya manajemen waktunya itu malam seperti ini habis ngezoom saya siapkan dulu amunisinya, baru pagi itu saya tembakkan kayak gitu Mas Rofi. Ini dia tanya nih, Bun. Mbak Lina tanya dong, kita kan sering kalau posting di status Facebook dianggap sebagai postingan jualan, yang akhirnya sepi tayangan. Untuk menghindari itu bagaimana? Nah, ini kata-kata ya, kata-kata pokoknya yang mengandung jualan itu seperti jualan, itu biasanya saya kasih jualan, JUWWALAN, itu si Facebook itu sudah nggak bisa ngedetek tuh. Terus misalkan orderan gitu ya kan, orderan gitu, OURDERAN, lah seperti itu. Atau trik yang satu lagi yang lainnya itu dikasih titik, misalkan titik DER titik an, nah seperti itu. Kayak gitu. Coba saya contohkan, misalkan saya chat ya, misalkan
jualan, nulisnya jualan. Nah, seperti ini. Atau bentar. Loh, nggak bisa ya? Nah, jualan, ngetiknya jualan. Nah, seperti itu sudah tidak terdetek sama Facebook. Pokoknya kalau kita posting dan di situ masih terdetek jualan, ya kan? Berarti di situ ada kata-kata yang mengandung umpan gitu kan, mengandung jualan, maka diedit aja kira-kira mana kata-katanya seperti itu. Terus kemudian dihafalin lah, diingat-ingat gitu kata-kata yang mana. Oh, kalau kata-kata ini tuh kedetek jualan, oh kata-kata ini enggak lah, seperti itu. Saya biasanya seperti itu triknya. Jua misalkan terus lan, nah seperti ini di titik gini, jua titik LAN. Nah, itu sudah tidak terdetek jualan gitu ya. Ya pinter-pinternya kita meminterin mesin gitu ya. Atau juga dikasih hashtag, biasanya kan digital marketing ya, digital marketing itu kedetek jualan tuh. Nah, saya biasanya langsung hashtag digital marketing gitu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan teman-teman. Oke. Kira-kira dari 9 mantra itu yang dipelajari di JB itu penting nggak? untuk materi lanjutan dari apa ini? Copywriting nih. Gimana, Mas? Ya, jadi menurut saya ya sangat penting karena kan ada kita misalkan postingannya kita itu yang langsung apa namanya hard selling gitu ya kan. Jadi hard selling itu ya nggak usah mikir kayak gini gitu. Jadi apa menggunakan kaidah yang ada di 9 mantra. Judul ya kata bombastis, terus kemudian call to action, terus kemudian kata kunci kan seperti itu. Terus apa namanya deskripsi itu kan klik langsung HTTPS bla 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 itu, terus habis gitu kata kunci lagi paragraf 2 dan 3 tentang produk dan alamat, terus paragraf 4 hashtag. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu hari itu bisa di-combine ya. Ada yang hard selling langsung, ada yang soft selling. Jadi kalau soft sellingnya ya ini pakai aturan yang copywriting ini ala emak. Jadi kita nggak usah terlalu mikir maksudnya, oh iya rumusnya itu kalau apa copywriting itu harus seperti ini. Oh iya nanti paragraf ke apa namanya kedua nih harus seperti ini, paragraf ketiga harus seperti ini dan sampai paragraf-paragraf ke bawah gitu kan. Karena saya sendiri pribadi ya kalau membaca tulisan di Facebook yang terlalu panjang kali lebar gitu ya itu dari awalnya semangat nih, tapi terus kemudian di akhir-akhirnya malas, akhirnya call to action-nya nggak kena kayak gitu. Makanya saya sederhanakan jadi 4 paragraf aja, udah nggak boleh lebih dari itu gitu ya kan, 4 paragraf aja. Yang pertama masalah, yang kedua solusi, yang ketiga call to action, yang keempat adalah hashtag. Nah seperti itu. Biar orang oh iya gitu kan, pengen baca lagi, biar oh iya pengen baca lagi sampai akhirnya ke terakhir call to action orang akan klik apa namanya WA yang ada di situ dan akan memesan produknya kita gitu. Jangan terlalu banyak sampai misalkan 10 paragraf gitu orang enak gitu ya ngelihat apalagi emak-emak gitu kan ya barusan baca terus moro-moro airnya mendidih. Nah, kan lupa udahan. Nah, seperti itu. Gitu loh. Oke, teman-teman ya. Ya. Menurut saya copywriting itu penting banget ya. Jadi walaupun kita nyepam, tapi juga kalau saya mazhabnya semuanya sih nyepam ya, copywriting iya. Nah, iya betul. Jadi semuanya digarap lah ya. Gitu. Oke teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan. Ini kalimat apa aja contohnya yang dilarang untuk dituliskan? Kalimat apa ya ini maksudnya? Apa yang kalimat apa aja contohnya yang dilarang untuk dituliskan? Di mana ini ya maksudnya? Di Facebook Marketplace.
Atau di mana? Bisa diperjelas Mbak Lisliana ya. Silakan tuliskan lagi aja. Ini loh, ada tanya ini, bisnisnya apa aja, Mak? Gitu. Sambil kenakan nih. Promosi boleh lah ya. Boleh ya bilang ya. Oh. Ya, jadi kalau saya berangkatnya emang dari bisnisnya kuliner ya. Yang pertama ada itu tadi ayam geprek. Terus kemudian Sabtu besok itu kan kita mau launching produk baru nih, seblak seafood itu tadi sama ayam geprek hot plate karena di Pare ini belum ada yang menggunakan itu gitu ya kan. Nah, sebisa mungkin kita ya 1 bulan itu launching produk baru karena untuk apa? Untuk menjaring market ya, karena sekarang kan kita lagi PPKM seperti ini. Itu sebenarnya market itu ada, tapi mereka itu pada di rumah gitu. Kalau dulu kan jalan-jalan gitu. Akhirnya kan outlet-outlet kayak rumah makan, kedai itu kan kelihatan sepi ya kan. Padahal sebenarnya masih ada, mereka itu masih ada. Nah, untuk menarik mereka itu biar datang, harus ada sesuatu yang new, yang mereka belum pernah rasakan, misalkan seperti itu. Terus kemudian ada outlet Boba Boila ya, minuman boba itu. Nah itu, terus kemudian saya ini ada pusat pelatihan digital marketing itu, kursus itu saya buka di Kampung Inggris. Ya, mohon doanya, nanti harapannya saya bisa sebesar kursusan-kursusan yang ada di Kampung Inggris. Jadi di Pare nanti kalau bisa ada, bukan kalau bisa ya, bismillah harus ada, gitu. Harus jadi kampung digital ya kan, selain ada Kampung Inggris. Nah, seperti itu. Nanti kalau untuk jadi lah, kalau pengen bangun tim nanti tak bantu lah. Amin. Sehari posting berapa kali? Nah, ini beda-beda ya. Kalau yang di Facebook Marketplace itu sehari saya posting minimal ya 5 lah gitu. 5 postingan, ada 5 akun Facebook. Berarti 5 kali 5, 25 postingan gitu. Nah, kalau di Fanspage saya paling ya cuma satu-satu. Fanspage saya misalkan 10 nih, satu postingan berarti kan 1 kali 10, Fanspage 10. Nah, seperti itu. Terus kalau di organik itu biasanya saya ya nggak terlalu sering juga sih, sehari cuma 1, kadang 2 seperti itu. Karena biar orang juga nggak terlalu maksudnya nggak terlalu, ya itu tadi enak gitu ya ngelihat postingannya kita terus seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Hashtag yang ikut dicantumkan yang berhubungan dengan barang jualan kita atau bisa hashtag kata lain. Hashtag yang berhubungan dengan barang jualannya kita ya. Jadi hasil riset kata kunci. Kalau misalkan kita bercerita tentang ayam geprek, terus hashtagnya sepatu gitu kan nggak nyambung ya. Nah, seperti itu loh. Ini sejauh mana efektivitas copywriting terhadap peningkatan omset jualan? Berapa persen omset yang datang karena copywriting? Sejauh mana terhadap peningkatan omset, berapa persen omset yang datang karena copywriting? Nah, kalau copywriting ini ya saya gunakan ke outlet kuliner saya ya kan. Selain itu juga kalau ayam geprek saya itu kan target marketnya kan anak sekolah ya, anak sekolah. Kalau dulu kan anak-anak kursusan nih ya, anak-anak kursusan. Kalau sekarang anak kursusan sudah 90% hilang. Jadi saya mencari target market baru yaitu anak-anak sekolah yang ada di seluruh Pare ini gitu. Nah, itu saya mainnya IG. Kalau IG itu kan lebih, kalau IG itu captionnya nggak terlalu dibaca ya sama mereka karena mereka kan anak-anak milenial cuma lihat foto gitu ya kan. Nah, kalau untuk copywriting ini, kalau berapa persen omset itu gimana ya? Karena saya orang yang datang ke situ itu nggak saya tanyain ya, berarti ini bisa ditanyakan juga ini. Biasanya aja ya, kalau saya habis bercerita gitu ya kan, saya moto misalkan ayam geprek sambal jeruk gitu, tomat jeruk, di atasnya ada jeruknya gitu ya kan. Nah, itu biasanya yang masuk ke WA saya itu terus, "Ih, ngiler, pesen dong." Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya hanya
nge-share, misalkan apa namanya, ini salah satu menu gitu ya, ini salah satu menu di Gebrekin Jaya misalkan, itu nggak terlalu banyak orang yang masuk yang WA saya gitu. Paling kan cuma lihat aja, oh ini toh menunya yang ada di Gebrekin Jaya gitu ya. Tapi kalau ketika melihat foto terus kemudian saya bercerita di situ, nah misalkan ya ampun seger banget nih makan ayam geprek sambal jeruk ya kan, keringet bisa apa namanya keluar semua. Nah, seperti itu kan orang langsung psikologisnya itu mikir, apalagi saya postingnya di jam-jam makan, jam 12 kayak gitu, pasti langsung pada pesen mereka seperti itu. Ya. Oke. Luar biasa ya. Pak Kolil mungkin ada pertanyaan? Susu kambing. Nah, ini kalau di Facebook Marketplace itu memang nggak boleh jualan hewan ya. Bisa dibaca dulu. Teman-teman bagi yang mau jualan di Facebook Marketplace, itu bisa dibaca dulu kebijakan-kebijakannya yang tidak boleh dijual di situ. Gitu ya. Jadi misalkan kambing, terus ayam, gitu itu kan dia jualan hewan ya. Hewan itu tidak diperbolehkan. Terus kemudian klaim kesehatan, misalkan susu kambing untuk penurunan kolesterol, misalkan gitu ya, di judul bahkan di deskripsinya itu tidak akan diloloskan sama Facebook ya. Tapi kalau dituliskan di label atau teks itu masih bisa lolos. Nah, caranya gimana, Mak? Gitu caranya adalah di fotonya dituliskan susu kambing, nomor telepon, tapi di judul dan deskripsinya nggak usah dituliskan kata-kata susu kambing kayak gitu. Ini jual minuman kesehatan ini juga nggak boleh kayak gitu. Nah di judulnya terus judulnya apaan nih Mak gitu ya, jual misalkan lagi promo nih, promo gitu aja, tetap kedetek kok, karena apa, di gambar sudah ada kata kuncinya. Kata kunci yaitu susu kambing itu, seperti itu. Nah, ini kayaknya lebih ke Facebook Marketplace nih, pada tahu semua ini kalau saya biasanya ngajar Facebook Marketplace ini. Nanti kita undang lagi, tapi fokus Facebook Marketplace ya, kita ada lagi. Ada kelas dekat Mak mungkin apa ada? Ya kalau saya emang karena ya itu tadi apa namanya, balik lagi kalau mak-mak gitu kan, kalau pegang HP terus itu bisa, tapi kalau pegang laptop itu kan kita nggak bisa ya pegang laptop karena masih punya anak kecil gitu. Makanya saya lebih fokus ke Facebook Marketplace. Itu menurut saya adalah platform yang sangat mudah dikerjakan oleh emak-emak seperti itu ya kan. Kemudian untuk apa namanya postingnya juga sangat mudah karena dari situ langsung bisa posting, nggak perlu misalkan kita di marketplace lain itu kan harus apa namanya, harus upload KTP, nah seperti itu ya kan. Kalau di Facebook Marketplace itu ya pokoknya kita punya akun Facebook ya bisa jualan di situ, bisa beli di situ, nah seperti itu. Makanya saya lebih, nah itu bukanya kelas gitu Facebook Marketplace. Kalau ada yang bilang kok nggak bosen toh apa namanya buka kelas Facebook Marketplace terus nggak yang lainnya aja gitu. Nah saya dapat orderannya, banjir orderan dari Facebook Marketplace ya kan kayak gitu. Jadi kan bisa bercerita langsung, oh ternyata misalkan ada perubahan hari ini gitu ya, hari ini yang dulunya boleh sekarang nggak bisa ternyata. Nah itu kan saya tahu, bisa saya sharekan ke alumni gitu, oh teman-teman untuk hari ini, per hari ini algoritma Facebook Marketplace berubah lagi, misalkan tidak boleh ini, nah seperti itu. Karena saya melakukannya itu setiap hari, makanya saya buka kelasnya yang di Facebook Marketplace itu, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Mungkin Mak, mungkin penutup ya, sama call to action kalau mau jualan monggo ya. Apa orang nih ya, kalau misalkan minta nomornya monggo. Oh gitu ya, boleh ya. Jadi ini gimana? Tujuannya untuk itu memang. Oh ya, jadi teman-teman saya tuliskan ya nomor WA saya di chat aja ya, karena sudah di apa namanya dipersilahkan sama pemilik rumah gitu ya. Bisa dilihat ya 0821
35706755. Kasih promo gitu loh, Ma. Misalkan kalau mau daftar tanggal berapa dapat diskon berapa. Oh iya, lupa kok sudah 35706755. Di bawahnya ya. Iya. Emang gini, flyernya emang sudah jadi, tapi belum saya share. Jadi ada promo kemerdekaan karena saya mau nge-share yang launching ayam geprek hot plate saya dulu itu ya di Facebook. Jadi promo kemerdekaan itu untuk Facebook Marketplace nanti ada diskon 17% ya, karena kan 17 Agustus gitu kan kemerdekaannya seperti itu ya. Kalau ya itu jadi gini 17% plus 8% karena 17 Agustus gitu. Jangan 2021 ya, nanti habis di situ. Oke, mungkin closing statement, Nak. Mana? Closing statement, habis itu pembicara kedua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rofik, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang saya sharekan hari ini bisa menjadi ini ya berkah atau bisa menjadi oh iya ternyata nggak semengerikan ini ya copywriting kayak gitu. Saya terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.